Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, perkenalkan nama saya Erni Sukmawati dengan nomor pokok mahasiswa 222151047 dari kelas 2022B Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi matematika, yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, materi ini mungkin bagi kita semua sudah sangat tidak asing lagi. Mungkin kalian sudah sering mendengar materi ataupun sering mempelajari materi mengenai bangun ruang ini. Nah, dalam ilmu matematika, bangun ruang ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bangun ruang ini, yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebenarnya apa sih bangun ruang sisi lengkung ini? Nah, bangun ruang sisi lengkung ini merupakan bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk lengkungan. Bangun ruang sisi lengkung ini terdiri dari 3 bangun, yaitu yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang terakhir yaitu bola. Agar kalian semakin paham, mari kita bahas satu persatu dari bangun ruang sisi lengkung ini. Yang pertama yaitu tabung. Nah, bangun ruang tabung ini merupakan suatu bangun ruang yang memiliki 3 buah permukaan atau disebut juga 3 buah sisi, yaitu 2 buah sisi datar yang berbentuk lingkaran, di mana sisi datar ini merupakan bidang alas dan juga bidang atas. Kemudian 1 bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Nah, bidang lengkung ini sering disebut juga sisi selimut. Agar lebih jelas, mari kita bahas mengenai unsur-unsur tabung. Nah, adapun unsur-unsur tabung yang pertama yaitu tabung memiliki 3 bidang sisi. Nah, jadi seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, tabung itu terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi atas yang berbentuk lingkaran, sisi bawah atau sisi alas yang berbentuk lingkaran juga, kemudian sisi tegak yang berbentuk lengkungan atau sisi lengkung atau sisi selimut. Kemudian yang selanjutnya yaitu sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas pada jaring-jaring tabung. Kemudian sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Nah, ini merupakan gambar tabung. Nah, gambar tabung ini terdiri dari sisi atas, sisi alas, dan juga sisi lengkung. Tabung ini jika kita buka maka akan membentuk. Nah, ini dia jaring-jaring tabung. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Nah, jaring-jaring tabung ini membentuk 2 lingkaran dan juga 1 persegi panjang. Nah, agar lebih jelas mari kita bentangkan ya. Nah, bagaimana, sudah bisa dipahami teman-teman? Kalau sudah bisa dipahami, mari kita lanjut pada luas dan juga volume tabung. Nah, untuk luas permukaan tabung ini memiliki rumus 2πr kuadrat R ditambah T, di mana R di sini merupakan jari-jari tabung, T tinggi tabung, dan Pi 22/7 atau 3,14. Kemudian untuk rumus volume tabung yaitu πr kuadrat dikali T. Nah, Pi di sini merupakan bernilai 22/7 atau 3,14. R merupakan jari-jari tabung dan T merupakan tinggi tabung. Materi selanjutnya yaitu mengenai kerucut.
Nah, kerucut ini merupakan bangun ruang yang memiliki dua permukaan, yaitu bidang alas yang berupa lingkaran dan bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Bidang segi tegak ini dinamakan selimut kerucut. Nah, sama halnya ya seperti tabung. Tadi tabung memiliki sisi selimut, kerucut juga memiliki sisi selimut. Kemudian ada unsur-unsur kerucut. Yang pertama yaitu kerucut memiliki dua bidang sisi, yaitu sisi alas dan juga sisi selimut. Kemudian sisi alasnya berbentuk lingkaran. Sisi lengkung kerucut jika dibentangkan akan membentuk juring lingkaran. Nah, nanti lebih jelasnya akan kita bahas di jaring-jaring kerucut. Kemudian antara jari-jari alas atau R, tinggi kerucut atau T, dan garis pelukis atau S memiliki hubungan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2. Nah, ini sesuai dengan rumus Pythagoras ya teman-teman. Kemudian memiliki garis pelukis yang menghubungkan titik puncak dengan rusuk alasnya. Lanjut ke materi jaring-jaring kerucut. Nah, ini merupakan gambar bangun ruang kerucut. Boleh diperhatikan. Nah, kerucut ini terdiri dari dua bidang sisi, yaitu sisi alas dan juga sisi selimut. Nah, mari kita buka kerucutnya. Setelah kita buka, maka yang terbentuk merupakan sebuah lingkaran dan juga juring lingkaran. Nah, bisa diperhatikan ya jaring-jaring kerucutnya. Agar lebih jelas, mari kita bentangkan. Nah, ini merupakan jaring-jaring kerucut. Kemudian lanjut saja pada luas dan volume kerucut. Nah, luas permukaan kerucut ini merupakan pi R tambah S. Nah, untuk R-nya masih sama seperti di tabung, yaitu jari-jari kerucut. T-nya tinggi kerucut dan Pi-nya bernilai 22/7 atau 3,14. Kemudian untuk S-nya ini merupakan selimut. Kemudian rumus volume kerucut 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, untuk volume kerucut ini bisa juga merupakan 1/3 tabung, volume tabung. Untuk keterangannya masih sama, R-nya jari-jari, T-nya tinggi, dan Pi-nya bernilai 22/7 atau 3,14. Lanjut pada materi yang terakhir, yaitu bangun ruang bola. Nah, bola ini merupakan bangun ruang yang terbentuk dari hasil putaran satu putaran penuh sebuah lingkaran dengan poros diameternya. Bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung dan tidak memiliki titik surut. Adapun unsur-unsur dari bola yaitu yang pertama memiliki satu sisi. Nah, jadi bola hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung. Kemudian memiliki satu titik pusat. Nah, titik pusat ini terdapat di tengah-tengah bola. Bola hanya memiliki satu titik pusat dan tidak memiliki titik sudut. Kemudian memiliki tak hingga jari-jari dan semuanya sama panjang. Lanjut pada jaring-jaring bola. Nah, ini merupakan gambar bola. Nah, untuk jaring-jaring bola ini terbentuk dari seperti irisan permukaan kulit jeruk. Nah, jika digambarkan akan membentuk seperti ini. Kemudian untuk jaring-jaring bola juga bisa dibentuk dari misalkan sebuah bola. Nah, sebuah bola memiliki permukaan seperti ini. Kemudian jika dibuka maka akan membentuk jaring bola seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan video berikut ini. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas mengenai jaring-jaring bola?
Kalau sudah cukup jelas, mari kita lanjut pada rumus bola. Nah, ini ada luas permukaan bola, yaitu pi kali d kuadrat. Nah, pi ini masih sama nilainya 22/7 atau 3,14. Kemudian d-nya itu diameter. Kemudian untuk rumus bola, 2 dikali 2/3 dikali pi r pangkat 3. Nah, untuk materi bangun ruang sisi lengkung ini sudah selesai. Dari mulai tabur, kemudian kerucut, dan juga bola. Semoga kalian bisa memahami dan ilmunya bisa bermanfaat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.